buka telinga kami untuk mendengar dan mengerti. Buka mata kami untuk melihat yang ilahi, yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah waktu-Mu Tuhan. Berbicaralah. Dan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tahan dulu WL. Silakan duduk. Ada yang tahu tidak arti Hosana? Hosana artinya Tuhan selamatkan kami. Boleh musiknya? Saya suka tadi refnya agak melengking. Hosana artinya Tuhan selamatkan kami. Muncul di Alkitab, di kitab Perjanjian Baru, waktu Tuhan, ya istilah Minggu Palm, waktu Tuhan kembali ke Yerusalem yang sempat ditahan-tahan sama Petrus jangan masuk itu. Waktu dia masuk, mereka tebarkan dan palem sambil teriak, Hosana, Hosana. Tahu artinya apa? Tuhan selamatkan kami. Mungkin kita lihat waktu Tuhan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Keren ya, lambai-lambai. Tuhan selamatkan kami. Ya, Tuhan selamatkan kami. Hosana artinya apa? Tuhan selamatkan kami. Tuhan. Malamnya dia berdoa dengan keringat dan apapun yang akan dia ngalami ke depan, dia tahu. Dia kesedang waktu diteriakin, disolakin, Tuhan selamatkan kami, Hosana, Hosana. Tuhan sanggupin. Dengan cara apa? Dia akan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk selamatkan kita semua. Amin. Hosana, Hosana in the highest. Let all king be lifted up. Terima kasih WL semua, silakan Bang. Ini teman lama. Makasih Bang. Saya merasa kembali ke masa lalu. Kita buka kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan bacakan. Boleh tampilkan. Ini cerita Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesah-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya tali takum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saya dulu pernah sharing sama Mas Roy tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dengan anak yang usianya 12 tahun sakit sekarat, hampir mati. Tapi belum mati, hampir mati. Waktu mungkin wanita pendarahan ini, dulu saya pikir tiap hari pendarahan. Ternyata enggak. Waktu dia mens, itu darahnya banyak sekali. Ya mungkin sekarang kalau kita tahu istilahnya ya mungkin ada tumor, mungkin ada kista. Bahwa tiap kali kalau dia pendarahan, dia mens, dia akan mengeluarkan darah yang banyak. Alkitab mencatat wanita ini mungkin waktu pertama kali mens, waktu anak yang 12 tahun baru lahir kan, lahir disitulah dia mens dan dia mulai pendarahan. Dan itu sangat, Alkitab mengatakan dia coba dengan banyak cara, banyak tabib. Dan dikatakan dia habis uang banyak, malah dibohongi sama tabib. Terjemahan yang lain. Saya pikir-pikir di Israel ada satu kolam yang kalau sekali goncang itu, ya sekali goncang semua penyakit kalau terjun ke situ dia akan sembuh. Mungkin wanita ini punya kans besar karena dia banyak duit katanya kan, dia banyak duit, dia bisa dia bisa bayar semua orang bodyguard jaga itu kolam, kalau goncang dia lompat, dia akan terjun duluan. Tapi dikatakan wanita ini ada atau enggak, uangnya banyak habis karena dibohongi sama tabib. Hancur habis. Nah, saya mau cerita tentang, boleh tampilkan tema saya hari ini, tali takum. Ada gambarnya. Ya, ini ada wanita yang 12 tahun dengan wanita yang pendarahan 12 tahun.
talitakum. Oke, temanya talitakum. Jadi begini ceritanya. Waktu wanita itu dengar Tuhan datang, ya, Tuhan Yesus baru selesai eksekusi yang ada kerasukan, ya, 2000 ekor babi terjun bebas, dia nyebrang dan waktu menepi itu berdesak-desakan. Kenapa? Itu heboh, ada 2000 ekor babi terjun bebas. Itu pasti rame banget. Rame semua desak-desakan. Nah, wanita ini juga salah satu pengen sembuh. Dia udah dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, ada rahasia yang kita mau buka hari ini tentang dikatakan terjemahan bahwa dia menyentuh asalku sentuh jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Dia punya iman. Terjemahan lain yang sebenarnya yang dia sentuh ada talitnya Tuhan. Ya, biasa mereka kalau shofar biasa pakai talit. Nah, talit itu ada benang gantungan itu ada benang biru, itu lambang imam, lambang tentang langit dan bumi. Kalau yang birunya itu. Nah, wanita kenapa dia bilang asalku sentuh dikit aja? Karena wanita ini tahu hukum Taurat, hukum keimamatan. Wanita ini kan najis, pendarahan. Sebenarnya dia nggak boleh nyentuh jubahnya orang. Apalagi jubah imam. Kalau dikatakan Yesus sedang pakai talit, itu lambang imam. Ya, dia sebagai imam, dia sedang jalan. Itu kalau dia sentuh, dikatakan yang tersentuh itu kan najis. Hukum keimamatan. Dibaca nanti kitab imamat. Kalau dia sentuh dan najis dan dia nggak boleh pelayanan. Dia harus pulang mandi, tahirkan, besoknya baru boleh pelayanan. Coba bayangin, Yesus sedang ketemu Yairus. Yairus bilang, anak saya sekarat, hampir mati, tolong anak saya. Kalau wanita ini sentuh najis, Tuhan gak boleh lagi ke rumahnya. Apa yang terjadi? Kemungkinan mati kan? Ini bicara, ya kalau berkat kita juga sama ya, ego ya. Semua mau diberkati, lupa teman. Yang penting saya diberkati, tendang aja. Belum mati, yang penting saya sembuh. Dan wanita ini lakukan resiko itu. Tapi saya lihat wanita ini masih ada pertimbangan. Sentuh dikit aja. Makanya asalku sentuh dikit aja. Dikit kan gak ketahuan. Nah, ceritanya ini karena rame. Tuhan Yesus muridnya ada berapa? 12. Ini menarik. Kenapa 3 yang diajak, 9 gak diajak? Mungkin karena 9 ini bobol nih yang jaga belakang nih. Gak diajak, marah Tuhan kan. Kenapa? Dia sentuh dari belakang. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus itu terdekat, biasa mungkin di depan jalannya. Yang halangi udah, yang 3, 6 nih jaga nih, jebol. Karena ada jari nyentuh dari belakang. Jubahnya Yesus, talit. Dan dia sembuh. Habis sentuh, dia tanya siapa yang nyentuh saya, semua bingung. Tuhan merasakan ada sesuatu energi keluar dari tubuhnya. Dia perhatiin, dia baik, dan wanita itu ketakutan dikatakan dan ngaku. Dan mengatakan bahwa dia pendarahan sembuh. Heboh gak? Heboh. Kenapa heboh? Yairus harusnya langsung ngedrop. Belum sempat ngedrop, dapat berita bahwa anaknya sudah mati. Ini masalah kedua terjadi. Kenapa? Anaknya sudah mati. Kalau anaknya sudah mati, ini Tuhan Yesus sebagai imam, karena dia pakai talit. Boleh sentuh nggak yang najis? Tidak boleh. Ini yang dikatakan Alkitab yang tertawa dan ribut-ribut itu, ngegosip terjemahan lainnya. Karena mereka gosip kenapa? Ini sudah najis, mau ke sana lagi nyembuhin, apalagi mayat. Karena ini kalimat yang pertama menarik. Ya, tadi kemarin adik saya pas dengan adik saya WL ya, tanya lagu apa. Dia tanya, Koko ada request lagu gak? Saya bilang, lagunya apa? Saya lihat Hosana, oh cocok lagu ini. Tidak usah request, ini ada hubungan dengan ini. Waktu Yairus, dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Doanya Yairus. Kita bicara, doa kan berbicara sama. Permohonan Yairus dikatakan bahwa ayat 2, 3, memohon. Dan memohon dengan sangat kepada
kepada anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Belum mati ya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini permintaan Yairus. Ke rumah saya, bahasa biasa, ke rumah saya, Tuhan, lo letakkan tangan di atas anak saya, dia akan sembuh dan selamat. Permintaan doanya Yairus. Nah, waktu wanita itu udah jama, itu udah heboh. Karena ini imam disentuh dengan najis, harusnya secara hukum imamatan itu udah gak boleh, hukum Musa, itu gak boleh lagi. Dan Yesus tetap pergi. Makanya kenapa dia bilang dia tidur. Nah, dia gak mati kan? Dia tidur. Karena hukum satu lagi, kalau orang meninggal, seorang imam tak boleh masuk ke rumahnya, apalagi ke ruangannya. Yang mati ini dalam ruangan, kamar. Itu udah secara legal udah gak boleh. Tapi Tuhan bilang dia gak mati, dia tidur. Ini sedang terjadi sesuatu legalitas setelah hukum roh yang tadi. Dia akan ketemu siapa? Farisi, Yahudi. Yang tahu secara hukum, yang bisa caranya apapun untuk menentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia masuk ke sana, dia bilang, enggak, dia tidur. Yang boleh masuk siapa? Yang diajak ada Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, satu lagi siapa? Petrus. Ya betul ya. Gak usah dikoreksi. Dia aja masuk sama papa mamanya, Yairus sama istrinya. Dia masuk. Nah, satu lagi doanya beda. Waktu Yesus bangkitkan Lazarus, terus bangkitkan satu lagi anak muda, ya, mamanya janda, anaknya mati, caranya beda. Jadi ini bukan konsep, ini bicara legal. Ya, kalau Lazarus di dalam kubur udah 4 hari, dia bilang keluar. Ya. Terus yang anaknya janda, dia ketemu di tepi jalan, bukan masuk ke ruangan. Beda perlakuannya. Nah, yang gadis ini, dia masuk, dia katakan, kan doanya Yairus, peminta Yairus, pegang tangannya. Pegang, tumpangin tangan. Dia gak tumpang, dia genggam tangan itu. Dan dia katakan tali takum. Tahu arti tali takum? Ya, Alkitab mencatat tali takum itu anak gadisku, anak kecil. Bangunlah dari tidurnya kan. Nah, tali takum akar katanya itu adalah anak domba kecil. Makanya saya, mana gambarnya? Coba. Anak domba kecil. Ya, domba kecil nih. Talita. Kum, bangunlah. Ya, anak domba nih akar kata dari anak domba kecil. Ya, satu unsur kata lagi, saya buka lagi, katanya pengcover, dilindungi, kayak gereja, ini ada cover. Anak domba kecil yang dilindungi. Anakku, bangkitlah. Dihukum keimamatan, seorang imam boleh, seorang imam boleh kalau keluarganya yang meninggal, dia boleh sentuh. Makanya dia bilang, tali takum anak yang saya cover, bangunlah dan bangkit. Dia bangun, dia lapar, dia makan. Oke, terus disampaikan apa? Dia sampaikan ke yang ruangan itu berarti ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Yairus, istri Yairus dan anak kecil itu mungkin nggak tahu apa-apa, baru bangkit. Dia katakan jangan ceritakan ke orang lain apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Ya dah, dulu saya punya pemahaman berbeda. Hari ini berbeda lagi. Jangan ceritakan. Kalau diceritakan heboh, ribut, karena yang gosip, dikatakan gosip apa? Karena waktu Tuhan masuk sudah dihalang-halangi. Maka semua diusir. Anak ini tidur, tidak mati. Kalau yang mati, ini gak boleh masuk Tuhan. Amin. Wah, masih panjang. Kayaknya udah selesai. Semalam saya ditatar sama istri saya. Biasa ditanya, topiknya sudah ada? Sudah, cuma judul kan. Kayak ini dia gak mau kecolongan, dia minta saya khotbah dulu depan dia. Saya masuk khotbah di depan istri saya, dikoreksi. Mau nyampain apa? Saya bilang gak tahu, saya nyampain ini aja yang saya dapat. Jadi saya mau bersaksi, waktu saya banyak.
Ini bicara desak-desakan. Apa hubungannya? Nah, ini ada hubungan menarik. Seperti tadi Hosana, terus tadi doanya Yairus, Tuhan jawab. Karena yang diminta Yairus ada datang ke rumah, ya, datang ke rumah, tumpangin tangan. Walaupun secara legal sudah nggak boleh, tapi Tuhan lebih tahu karena semua hukum, semua firman Dia yang buat. Aku buat kesaksian tahun 2017. 2017 ini saya dekat dengan lingkaran presiden ke-7. Wah, keren kan? Hari itu saya dapat telepon dari pusat, saya diminta bawa Puan Maharani. Tahu ya, Menteri Sosial waktu itu. Pak Johan, Puan saya serahkan ke Pak Johan. Tolong diurus. Walaupun ada yang ngurus, jadi saya ngurus menteri. Wah, seru. Oke, siap. Nah, saat itu saya ada mobil, ya mobil baru dah dapat berkat toh. Nah, saya mulai kami kumpul di Golden Tulip. Mobil saya udah parkir di sana. Nah, biasa untuk di RI 7 datang dan menteri-menterinya datang semua. Nah, mobil itu harus disterilkan. Jadi mobil saya udah parkir dari sore sampai malam udah jam 11. Kok nggak bergerak mobil saya? Ya, yang bagian pengamanan belum sentuh mobil saya. Akhirnya kawan saya bilang, yuk kita pulang, capek ya. Udahlah, pulang aja lah. Udah pulang, sampai di depan Mapolda saya dapat telepon. Mobil diminta balik, kembali ke Golden Tulip. Nah, karena kita biasa kan orang awam, berontaknya ada. Enggak, saya pulang tidur. Saya nggak ke sana lagi sama teman, kita pulang aja, udah besok aja ke sana. Oke. Kami pulang tidur. Besok pagi-pagi kami kembali ke Golden Tulip. Dengan mobil, wah sudah bersih. Mobil saya udah bersih. Pokoknya saya sterilkan dulu sebelum mereka sterilkan. Sampai di sana, saya lihat setiap menteri kan ada nomor ya. Menteri A, RI berapa, Menteri B, RI. Mobil saya nggak diotak-atik lagi. Ternyata sudah dapat pengganti mobil yang lain. Sedih nggak? Saya bilang ini karena nggak taat ini. Tapi tetap berangkat. Tapi bawa sekretaris menteri. Saya bawa 3 sekretaris menteri di mobil saya. Bawa ke Singkawang. Nah, waktu bawa ke Singkawang, saya kan nggak biasa kalau kau bawa mobil ya, pejabat kan biasa depan ada. Kita harus ikut dekat. Saya baru belajar bawa mobil, belum muter-muter mana. Jadi saya ketinggalan jauh, sampai saya diprotes sama sekretaris menterinya, Pak, kayaknya kita ketinggalan jauh sekali. Kami ketinggalan, rombongan udah jauh banget ketinggalan. Itu kejadian masih saya ingat, masih seru, ada mobil biasa, coba nyelip, ya, coba masuk ke rombongan, itu ada intel keluarkan pistol, tembak di atas. So, pergi, nggak boleh nyalip. Wah, saya masih ingat itu. Udah sampai di Singkawang, ternyata saya jadi ya orang bilang tukang pukul nyamuk. Saya telepon lagi dari pusat, saya Pak petunjuk, saya sebagaimana. Pokoknya standby. Standby. Nanti malam Puan mau makan apa kan? Saya orang Singkawang. Saya oke, siap. Standby aja Pak Johan. Oke. Nah, hari itu Pak Jokowi biasa. Dia di Mall Singkawang, dia keluar. Dia jalan-jalan, heboh, rame. Ini yang keramaian ini yang saya mau ceritain. Apa hubungannya? Sebenarnya udah lama saya lupa. Saya berapa kali pulang Singkawang, saya lihat Mall Singkawang, saya masih cek kamera, ada nggak ya dulu kerekam saya nggak? Saya mau minta lagi rekaman, sempat saya minta. Saya pengen. Ternyata semalam saya cek di Google, ternyata RRI ada rekam, saya ada di situ, puji Tuhan. Saya nggak usah lagi ke mall. Jadi waktu Jokowi dia kan turun dari lantai 1, lantai 2 dia turun. Nah, setiap kali dia turun, beliau nih jalannya lebih cepat. Sehingga penjaga keamanan presiden itu selalu ketinggalan. Nah, ada satu tangga pas saya di bawah, ya saya lagi di bawah. Beliau kan turun dari atas. Saya di bawah masih kosong. Tidak banyak orang. Waktu beliau turun, saya berdiri di samping. Tiba-tiba yang lain panik. Karena di sini nggak ada orang.
Yang ada nih mukanya yang satu ini kan nggak tahu siapa kan. Saya berdiri sama hati saya mau keluar handphone. Sudah mau selfie kan. Wah, keluar handphone, tiba-tiba udah mendekat. Saya nggak tahu saya dari mana pikirnya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya jadi pagarnya. Saya baik kanan badan, orang datang saya tahan. Mungkin orang-orang yang kenal saya ini kirain intel dari mana. Wah keren ya, ada orang Chinese ya. Wajah saya pakai batik hijau lagi kan. Sama dengan mereka. Dipikir ini intel dari mana. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak tahu harus menyesal atau tindakan saya tepat. Saya nggak tahu. Saya tahan, ada yang mau masuk saya tahan. Saya baik badan. Ternyata yang baik badan itu memang semua pengaman. Pengaman tidak pernah menghadap presiden, yang ada dia baik. Dia lihat yang lain. Wah, tiba-tiba hari itu kayak film, ya kayak Tom Cruise lah ya. Selesai itu malamnya Pak Jokowi ke pasar Hong Kong. Singkang tahu pasar Hong Kong? Rame. Ini yang saya berdesak-desakan, rame sekali. Saya tidak dapat jatah lagi nongkrongnya di mobil. Ya, nongkrong di mobil, saya mandang kawan saya, sebenarnya saya agak kesal karena yang ngajak pulang kan dia. Aku mandangin, semua udah berangkat, presiden udah ke pasar Hong Kong dan menteri-menterinya semua. Saya masih tanya ke pusat, izin Pak Ketua, petunjuk pulang atau gimana, daripada kayak gini nggak ada kerjaan kan. Standby, perintah pusat masih standby, saya duduk. Tiba-tiba saya lihat satu orang namanya Johan Budi. Kenal ya Johan Budi ya? Keluar dari hotel panik karena ditinggal sama rombongan. Tinggal dia sendiri, panik, lari sana, lari saya. Aku lihat, itu dia. Itu saya dekatin, saya ajak teman. Yuk kita jemput. Teman enggak berani, saya dekatin. Pak, Bapak mau ikut rombongan? Oh mau, sini Pak, ikut saya. Wah, saya langsung pinta kawan, mobilnya saya masuk, dia duduk belakang, saya sama teman bawa Johan Budi. Nah minimal Johan, saya dulu dekat dengan Daniel Johan. Saya tahu teman saya Tuhan yang cover Daniel. Ini Johan Budi, hari ini saya baru paham kenapa Johan Budi. Ya satu lagi keluarga, terakhir saya ketemu Johan Agus. Nah, ini 3 saudara ini ada hubungan khusus, nggak tahu Tuhan mau apa. Ini Johan Budi, jadi masuk. Sampai di kota Singkawang, rame Jokowi, Presiden ke-7. Ramai, nggak bisa masuk kan. Nah karena saya yang antar, saya sampaikan ada polisi di sana, Pak izin Pak, ini ada satu dari pusat mau masuk. Oke sini ayo cepat. Nah pas saya turun, saya mau tinggalkan, Pak Johan Budinya bilang, Pak ikut. Dia minta saya buka jalan, udah semua buka jalan. Ya, ada Pak Polisi, ada Johan Budi. Kami arah ke rombongan menteri sama presiden. Lari, masuk keramaian, buka jalan, sampailah di rombongan. Nah, rombongan ini di pagar betis semua. Dijaga anggota, semua jaga. Nah, semua menteri itu di dalam. Ya, semua menteri di dalam. Nah, sampailah di sana, saya serahkanlah masuk. Saya diajak masuk juga sama Pak Johan Budi. Ayo masuk. Wih, sampai di dalam, bayangin gak? Saya nyenggol menteri sosial. Saya nyenggol lagi menteri apa, semua saya senggol. Tuhan terima kasih, saya senggol sana, saya senggol sini. Habis sudah puas, saya bilang sama Pak Johan Budi, izin Bapak saya permisi. Oh ya. Nangkap gak cerita ini? Nangkap gak? Aku kasihnya. Istri saya, apa hubungannya dengan tali takum? Saya pun gak tahu apa hubungannya. Tapi saya mau cerita begini. Keinginan saya, waktu saya dapat tugas untuk bawa Puan Maharani, pikir saya kan saya di mobil sama-sama dengan dia. Satu mobil toh. Kami bisa cerita banyak, siapa tahu dia minta nomor handphone saya. Ya tahu, mungkin hidup saya berubah kan. Pengennya saya gitu loh, wah satu mobil dengan Puan Maharani sampai Singkawang saya hitung 4 jam paling cepat, kalau konvoi 3 jam. Kan 3 jam itu mau ngomong apa aja, siapa tahu dikasih proyek kan gitu, kita nggak tahu kan. Nah pengennya saya, tapi Tuhan kasih lebih dari itu. Saya dimasuk ke lingkarannya, semua menteri di dalam saya nikmati.
Kan berdesak-desakan kan, saya goyang dikit kena Ibu Puan, saya goyang lagi kena sekarang yang Gubernur Jakarta siapa? Itu rombongan, itu semua saya masuk. Apa yang saya mau sampaikan? Istri saya tanya, apa hubungan dengan tali takum? Hubungannya begini. Tadi lagu, boleh tolong WL? Saya hari ini khotbahnya cepat. WL pemusik bantu saya minta lagu yang terakhir. Ya. Yairus memohon sama Tuhan. Memohon, tolong, berlutut, tolong anak saya. Tolong, udah sekarat, mau mati sudah. Waktu itu terjadi apa? Dalam kondisi itu secara legal, sebab Tuhan Yesus sudah gak boleh gerak lagi. Karena tadi ada wanita yang najis sentuh dia. Sudah gak boleh. Tapi lihat Tuhan Yesus lakukan apa? Dia lakukan berbagai cara. Orang tahan, itu tidur, padahal udah mati. Orang nahan, yang dikatakan di rumahnya Yairus, itu orang nahan Tuhan gak boleh masuk. Itu tidur, dia tidur, dia gak mati. Tuhan melakukan banyak cara untuk apa? Untuk menolong anak Yairus. Dunia boleh berhenti, orang boleh menghalangi, tapi Tuhan tidak berhenti. Dia tolong anak itu sampai untuk membangkitkan anak Yairus. Dia masih dengan ucapin satu kata legal. Domba kecilku bangun. Dia bangun. Lihat. Untuk saya pengen duduk dengan menteri satu mobil. Saya pengen. Tapi kesempatan saya hilang gara-gara saya pulang lebih awal, diminta perintah kembali, saya gak balik. Itu kerinduan saya. Tapi Tuhan rekayasa dengan banyak cara. Saya digabungkan dalam lingkaran sempit dan saya nyenggol dengan para menteri dan RI 7. Udah dapat poinnya? Dapat gak? Istri saya dapat, jangan kalah dengan istri saya. Kok Tuhan mau jawab permintaan Yairus yang hanya membangkitkan domba kecil ini? Kok Tuhan mau jawab? Kok Tuhan rela bela-belain cair legal yang bisa masuk ke rumahnya Yairus? Jangankan anak kecil, permintaan ini kecil. Di saat orang minta, Hosana Tuhan selamatkan nyawaku, Tuhan selamatkan kami. Dia tetap jalan ke Yerusalem untuk menyerahkan hidupnya buat kita. Amin. Jangankan kita minta, ini kecil. Nyawanya aja Tuhan kasih kok. Ada amin. 7 menit, haleluya. Saya siap banyak kesaksian. Mungkin Julianto bilang udah kok, banyak kesaksian. Jangan keluarin semua satu-satu aja dulu. Terus setelah itu dapat apa? Proyek dapat nggak? Orang tanya saya. Saya bilang, kamu punya peluang kayak gitu nggak? Punya kesempatan nggak? Saya punya kesempatan. Itu lebih bernilai dari proyek apapun. Amin. Karena saya lihat cinta Tuhan kepada saya begitu besar. Amin. Boleh tampilkan video. Tampilkan video. Gambar terakhir. Geraha air kehidupan. Saat orang minta, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berjalan dan tak berhenti. Saya akan selamatkan semua jiwa. Jangankan yang di Yerusalem, di ujung bumi,
Tuhan akan selamatkan. Dengan apa? Dia menyerahkan nyawanya. Dia menebus dosa kita untuk satu keselamatan. Saya nggak bisa ucap dengan kata-kata. Saya pulang dari Israel, Tuhan buka tentang Mazmur 133. Tuhan buka tentang Hizkia. Tuhan buka tentang ini zaman, masa sekarang ada masanya Hizkia. Apa sih masa Hizkia? Raja Hizkia untuk memulihkan, menyatukan bangsa Israel. Apa yang dia lakukan? Dia benahi, dia kuduskan kembali semua bait-bait. Bait Tuhan dia kuduskan kembali. Semua peralatan dia pulihkan kembali. Kesejahteraan imam dia kembalikan. Dan dikatakan pekerjaan Hizkia tindakannya sangat simpel. Dia hanya mengangkat semua tuntutan. Dan dia lakukan apa yang Tuhan mau. Saya sering tunggu babe. Nanti babe yang sampaikanlah. Saya gak enak. Kondisi sekarang, kalau suruh hamba Tuhan bicara uang, dia akan diserang habis-habisan. Betul? Kalau babe bicara tentang perpuluhan, besok dengar semua berkomentar. Kenapa ini katakan bahwa ini masanya Hizkia? Hizkia tidak tunggu imam minta, Raja Hizkia tolong kembalikan bait. Tidak tunggu imam ajukan surat permohonan kesejahteraan. Tidak. Hizkia dengan apa yang dia hatinya ada, dia lakukan itu. Ini masanya Hizkia. Saya tahu di sini banyak raja-raja. Ya, saya nggak mau bukain, kalau saya tunjukin nggak enak. Orangnya, tadi pagi hadir, hari ini nggak hadir. Saya kemarin komsel inti ke rumah beliau. Saya tahu beliau banyak duit. Saya tahu sekarang. Dulu sama-sama dengan saya pelayanan di Sambas banjir. Kita masih biasa-biasa. Kami sedang cerita. Enak ya, ini Sambas. Sambas itu kok bisa ya orang mau tinggal di Sambas? Karena kawan kita kan dari Pontianak, kan kampung. Oh iya. Terus orang Pontianak ngomong begitu. Saya bilang, bro, Jakarta juga ngomong gitu, kok mau ya tinggal di Pontianak? Iya ya. Saya punya teman baru pulang dari LA, kerja di sana LA. Pulang Indonesia dia bilang, kok mau ya orang tinggal di Jakarta, semeraut kayak gitu, kampung. Karena saya sempat nyeletuk bilang, yang LA, yang Jakarta, yang dimanapun dunia, malaikat pun bingung, kok mau ya tinggal di bumi? Kok saya cerita ini ya, apa nyambungan dengan sini? Hizkia. Hari ini saya tadi izin B, saya minta izin. Kalau minggu lalu saya pikir, saya bilang, saya cari bentuk panitia. Saya nggak tahu. Saya tadi cerita kawan saya. Kawan kita tuh usahanya di pasir. Saya nggak mau cerita saya hari ini. Saya cerita kawan kita usahanya di pasir. Tahu kebutuhan satu proyek smelter untuk pasir pabriknya 200 juta meter kubik. Untuk timbun, kawan kita tuh ada izin di sana. Kawan kita tuh bisnis di sana. Nggak usah banyak-banyak lah. Udahlah 50 rupiah aja lah. Ayub kemarin bilang hitung nih berapa hitungannya untuk jadi strukturnya. Katanya kurang 3 sampai 4. Itu pasir 50 rupiah kali 200 juta berapa sih? Udah gampang hitung 1000 lah kan. 200 M. Nggak banyak Pak. 10% ya. Lebih-lebih membangun ini. Itu baru satu raja yang saya lihat. Saya nggak lihat raja yang lain, saya belum banyak kenal. Saya orang baru 2 tahun di sini. Dengar cerita Raja Hizkia. Kalau kita para raja ini masa Hizkia punya hati seperti Hizkia. Sampai Hizkia mau mati pun diperpanjang 15 tahun. Untuk supaya Hizkia nikmati apa yang sedang datang dalam hidupnya. Sampai saya mau minta Tuhan, ini bisnis kami mau datang.
Saya mau seperti Hizkia, jangan cabut duluan, izinkan saya nikmati juga. 15 tahun. Amin. Saya nantang, habis 1 menit lagi. Kan nanti ada persembahan. Izin ya Bea, ini raja-raja yang bekerja hari ini. Kan ada QR-nya, rekening gereja. Saya akan nantang buat kalian untuk menabur benih pertama untuk pembangunan gedung Geraha Air Kehidupan di Jalan Haji Abbas. Nanti yang tabur ke rekening, tolong belakangnya, misalnya mau kasih 1.000, berarti kirimnya belakangnya 1034. Ya. Amin. 34 identik nanti untuk pembangunan gedung Geraha Air Kehidupan. Sepakat dengan saya? Amin. Berapapun kalian kasih, Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Di saat orang minta, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berikan nyawanya buat kita. Kalau hanya untuk membangkitkan anak kecil buat Tuhan, itu tidak terlalu sulit. Kalau kita hanya minta ini, tidak terlalu susah untuk Tuhan bekerja. Saya tanya kenapa Tuhan, dulu saya nggak tahu, tali takum, kenapa Tuhan larang yang ada di ruangan itu menceritakan apa yang terjadi. Sama dengan bro kita Budi, dia belum bisa cerita, saya paham. Saya juga belum bisa cerita, Bud, supaya tidak banyak omongan, gosip yang terjadi. Tapi kita sedang dibawa Tuhan ke masa Hizkia. Ada pemulihan para imam, kesejahteraan para imam, ada pemulihan gereja, ada pemulihan, banyak pemulihan praise and worship. Amin. Kita tundukkan kepala, waktu sudah habis. Biar saya tutup dengan doa dan pujian. Hosana Shikara Mashatakara Bashara. Ayo berdoa, beri maka kamu akan diberi satu takaran yang akan dikoncangkan sampai meluap. Hosana in the highest, let all king believe it. Hosana, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Shakara Mashata Karaba. Oh ya Ramashete Keraba. Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna. Ya Ramashete Karaba Shara Karaba. Tuhan, janjimu untuk gereja di tempat ini kepada kami diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu pun karunia yang dari Tuhan. Syaraba karaba syata karaba raba raba raba. Kami aktifkan firman Tuhan di tempat ini. Apa yang Tuhan katakan, apapun yang kami inginkan, Tuhan karuniakan. Kami aktifkan janji Tuhan di gereja ini. Let all king believe here.
janji Tuhan buat kami. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kami terima dalam nama Yesus. Lehoki pilih tirang Hose. Tuhan, kami minta percepatan pembangunan gedung Geraha Air Kehidupan. Ada percepatan Tuhan, setiap orang dari hatinya yang tulus ada timbul ingin mengambil bagian. Tuhan, firman-Mu aktif, Engkau jadikan dia makmur dan termasyhur Tuhan. Amin. Oh, ya Ramasyata Karaban. Tuhan, Lehoki pilih tirang. Terima kasih Bapak. Engkau Bapa yang baik. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, kami tahu itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kebajikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang ada. Terima kasih Tuhan buat semua apapun yang sudah kami jalankan dan jalani. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Amin. Amin.